Baik adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, izinkan Ibu mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu sebelum belajar. Baik, berdoa mulai. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata, yang artinya semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Izinkan Ibu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Niwayan Sandraningsih. Alamat dari Banjar Penduduk Kaji Temuku Bangli. Nomor WA atau nomor HP yang bisa dihubungi yaitu 082 236 166 174. Ibu mahasiswa kampus dari Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, mahasiswa praktikum mengajar di SMA Negeri 1 Bangli. Jurusan Ibu yaitu Pendidikan Agama Hindu. Untuk guru pamong atau guru pembimbing Ibu di SMA Negeri 1 yaitu Niwayan Sutradewi SAG MPD. Alamat beliau dari Kembang Merta, Susut, Bangli. Untuk nomor WA atau nomor HP yang bisa dihubungi yaitu 085 237 759 700. Baik, untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang bab 2 yaitu sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia. Sejarah. Pasti adik-adik bertanya, apa sih itu sejarah? Mengapa sih mempelajari sejarah? Baik, Ibu jelaskan secara singkat, mengapa kita harus belajar sejarah. Sejarah itu artinya masa lalu. Sangatlah penting. Kenapa? Karena di masa lalu kita bisa belajar untuk masa depan. Kita bisa belajar kesalahan dari masa lalu biar tidak terulang di masa depan. Sejarah agama Hindu dibagi menjadi dua, yaitu ada di India dan di Indonesia. Untuk perkembangan agama Hindu di India, yaitu ada zaman Veda, zaman Brahmana, zaman Upanishad. Untuk di Indonesia, yaitu perkembangan agama Hindu di Indonesia, ada di Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Perkembangan agama Hindu di India pada hakikatnya dapat menjadi 3 fase, yakni zaman Veda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad yang tadi Ibu jelaskan di depan. Baik, dari peninggalan benda atau benda-benda yang ditinggalkan pada purbakala di Mohenjo-daro dan Harappa menunjukkan bahwa orang-orang yang tinggal di India pada zaman dahulu telah mempunyai peradaban yang tinggi. Salah satu peninggalan yang menarik ialah sebuah patung yang menunjukkan perwujudan Siwa. Baik, Ibu jelaskan sedikit tentang zaman Weda. Ya, pada zaman Weda dimulai pada waktu bangsa Arya berada di Punjab di lembah Sungai Sindhu, sekitar 2500 sampai dengan 1500 tahun sebelum Masehi. Kedua yaitu ada zaman Brahmana, di mana zaman Brahmana ini ditandai dengan tersusunnya tata cara upacara, beragama yang teratur, dan kitab Brahmana adalah kitab yang menguraikan tentang saji dan upacara. Yang ketiga yaitu zaman Upanishad. Zaman Upanishad ini adalah zaman pengembangan dan penyusunan filsafat agama, yaitu zaman orang berfilsafat atas dasar Weda. Perkembangan agama Hindu di Indonesia ada 5 yang udah Ibu jelaskan di depan, yang sudah Ibu sebutkan. Sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu. Pertama itu Kerajaan Hindu di Kalimantan Timur. Pada tahun 400
Masehi merupakan tonggak perkembangan agama Hindu dengan didapatkan prasasti batu dalam bentuk yupa di tepi Sungai Mahakam di Kalimantan Timur yang menyebutkan nama kerajaan Kutai. Yupa adalah batu bertuliskan tiang yang digunakan dalam upacara agama. Yang kedua yaitu kerajaan Hindu di Jawa Barat. Perkembangan agama Hindu di Jawa Barat diperkirakan terjadi sekitar abad ke-5 Masehi, ditandai dengan kerajaan Hindu Tarumanegara dengan rajanya Purnawarman. Yang ketiga yaitu ada kerajaan Hindu di Jawa Tengah. Kerajaan di Jawa Tengah telah ada sekitar tahun 650 Masehi. Hal ini terbukti dengan ditemukannya prasasti Tukmas di lenteng Gunung Merbabu menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta berangkat tahun 650 Masehi. Yang keempat yaitu kerajaan Hindu di Jawa Timur. Perkembangan agama Hindu di Jawa Timur ditandai dengan ditemukannya prasasti Dinoyo dekat kota Malang yang berangka 682 Saka atau 760 Masehi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kerajaan Hindu di Bali. Kerajaan Hindu di Bali ditemukannya prasasti Blanjong. Prasasti Blanjong adalah peninggalan sejarah Hindu di Bali. Prasasti Blanjong berisi tulisan bahasa Bali kuno dan bahasa Sanskerta. Sebelum ditemukannya prasasti Blanjong, ada beberapa prasasti yang berasal dari Bali tetapi tidak terdapat tahun pembuatannya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Ada 4 teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Yang pertama yaitu ada teori Brahmana. Yang kedua itu ada teori Ksatria. Yang ketiga yaitu ada teori Waisya. Yang keempat yaitu ada teori arus balik. Adapun bukti-bukti peninggalan prasejarah agama Hindu. Yang pertama yaitu ada peninggalan sejarah kerajaan Kutai. Pasti adik-adik sudah tahu, pasti sudah dapat kan pada saat SMP mungkin pas kelas berapapun. Terus ada peninggalan kerajaan Kutai. Peninggalan kerajaan Kutai yaitu Yupa. Ya, peninggalan kerajaan sejarah tertua di Kutai disebut Yupa. Yang kedua yaitu peninggalan sejarah kerajaan Tarumanegara. Ada prasasti Ciaretun, prasasti Tugu, prasasti Kebun Kopi, prasasti Lebak, prasasti Muara Cianten, prasasti Pasirawi. Yang ketiga yaitu ada peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya. Ada kompleks Candi Muara Takus, prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Telaga Batu, prasasti Kota Kapur. Yang keempat yaitu ada peninggalan sejarah kerajaan Mataram kuno, seperti prasasti Canggal, prasasti Mantiase, Candi Gunung Wukir, Candi Dieng, Candi Gedong Sange, Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Prambanan. Yang keenam yaitu peninggalan sejarah kerajaan Kediri. Yang pertama itu ada patung Raja Airlangga, Kekawin Bratayuda. Yang ketujuh yaitu ada peninggalan sejarah kerajaan Singasari. Pertama yaitu ada Candi Singasari, Candi Kidal, Candi Jago, Candi Jawi, Candi Luar Pale. Yang 8 itu ada peninggalan sejarah kerajaan Majapahit. Yang pertama yaitu ada Candi Panetare, Bajang Batu, Candi Tikus, dan beberapa prasasti seperti prasasti Kudadu pada tahun 1294 Masehi. Yang kedua itu ada prasasti Maribong, Triwulan II, yaitu tahun 1264 Masehi. Yang ketiga yaitu prasasti Canggu, Triwulan pertama. Adapun juga pelestarian
budaya agama Hindu di dunia. Adapun langkah-langkah memelihara, melestarikan, dan merawat pelestarian budaya agama Hindu di dunia yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu membangun museum-museum untuk menyimpan benda-benda dan warisan sejarah budaya agama Hindu di Indonesia. Yang kedua yaitu ada menjadikan cagar budaya sesuai dengan fungsi dan manfaat benda-benda budaya bernafaskan ajaran agama Hindu. Yang ketiga yaitu menjaga dan merawat wilayah atau daerah-daerah cagar budaya, peninggalan-peninggalan yang bernafaskan agama Hindu dengan sebaik mungkin. Yang keempat yaitu turut menjaga agar benda-benda peninggalan budaya agama Hindu tidak dirusak oleh barisan orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima yaitu persembahyangan di tempat-tempat suci atau pura sebagai tempat suci dan menselaraskan suatu area yang dianggap suci dan membuat pagar atau batas-batas area. Yang keenam yaitu ada melarang atau tidak memberi izin kepada orang-orang atau individu kelompok yang memiliki kepentingan sesaat atau tidak bertanggung jawab untuk mengelola tempat-tempat pelestarian sejarah dan budaya peninggalan agama Hindu di Indonesia. Baik, sekian pemaparan materi tentang sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia. Maaf bila ada salah kata atau pengucapan Ibu yang salah dan penulisan pada PowerPoint ini. Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.